Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial kita. Yang pertama ada Ketua PDIAI Kalimantan Selatan, ya, Bapak Muhammad Reza Pahlevi, apoteker. Pak Reza, disapa dulu teman-teman kita. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga Oke. sehat walafiat. Yang kedua adalah Bapak Noval Apoteker selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah Bidang Pendidikan, ya. Silakan Pak Noval. Salam kenal, salam sehat semuanya. Oke, apa kabar teman-teman sobat apoteker seluruh Indonesia, khususnya teman-teman apoteker Kalimantan Selatan. Tentunya ini suatu surprise, kita kedatangan tamu di kampus Tikes ISPI Banjarmasin. Ada dua tamu spesial kita yang sharing pengalaman, sharing informasi, dan juga mungkin beberapa ide-ide kreatif yang coba nanti kita explore dari kedua narasumber spesial kita. Oke, sementara mungkin Pak Reza bisa sedikit review atau memberikan gambaran lah terkait IAI Kalsel ke depan di era teknologi informasi, sehingga hari ini memang spesial kunjungan ke ISPI, kelihatannya pengen mencoba podcast kita, dan kayaknya juga ISPI pengen IAI ya, pengen membuat satu program serupa. Kira-kira Pak Reza selaku Ketua PDIAI mungkin bisa sedikit mengulas rencana tersebut ya, sehingga nanti teman-teman apoteker kita ini mendapatkan informasi yang komprehensif langsung dari sumber aslinya, yaitu Ketua PD kita. Nanti di backup oleh bidang pendidikan. Betul. Ya, karena harapannya ini podcastnya tentu nanti bisa untuk media edukasi, baik bagi teman-teman apoteker sendiri, tentunya juga bagi masyarakat umum, kan begitu ya. Betul. Silakan mungkin Pak Reza, kita berikan waktu kepada Pak Reza. Monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Yugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejawat apoteker se-Kalimantan Selatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Yugo atas undangannya pada hari ini ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yugo ya, memang benar karena kita melihat zaman sekarang ya, zaman yang serba teknologi ya. Informasi harus kita sampaikan dengan cepat. Kalau melihat data di Kalimantan Selatan, Pak Yugo, jumlah apoteker se-Kalimantan Selatan yang kami lihat ya di aplikasi Siap sampai sekarang tercatat berjumlah 1.800-an. Dan kita sadar memang kita terbagi menjadi 13 kabupaten kota. Ya. Yang notabene-nya itu jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain cukup membutuhkan waktu. Kita juga sebagai pengurus IAI ya juga mempunyai kesibukan masing-masing. Di samping itu kita juga dituntut untuk memberikan informasi dengan cepat kepada para anggota. Oleh karena itu mungkin kawan-kawan pengurus PDIAI Kalimantan Selatan mengambil inisiatif langkah. Kita memikirkan bagaimana caranya informasi ini bisa tersampaikan dengan para anggota. Dengan cepat, ya, dengan mudah, dan anggota juga bisa menyimak informasi kita dimanapun. Dan bisa diulang-ulang lagi ya. Dan bisa diulang-ulang lagi. Mungkin ini salah satu mungkin ya ide sederhana kami ya. Ingin mencoba untuk membangun podcast PDIAI Kalimantan Selatan. Mungkin ini PD pertama kali atau ada PD yang sudah melakukan ini Pak Reza ke Indonesia, kira-kira pernah kan mendengar itu kira-kira, atau PP sudah punya podcast jangan-jangan atau belum? Yang kami tahu belum ya Pak ya. Belum ada ya. Wah, mudah-mudahan bisa di ini. Iya. Bisa menjadi satu program unggulan dan menjadi satu model bagi PD-PD yang lain ya. Sehingga PD Kalsel adalah jadi salah satu leading atau inisiator ya. Jadi seperti itu. Iya. Dan kita datang ke sini kan ya untuk melihat. Jadi alhamdulillah di Kalimantan Selatan ya ada beberapa fakultas farmasi ya yang terkemuka ya, dan salah satunya mungkin Tikes ISPI. Dan kita lihat memang
aktivitas podcast di Stikes ISP ini sangat aktif ya. Maka oleh sebab itu mungkin kita datang ke sini untuk mengkaji ya, bagaimana kita meminta saran lah, bagaimana ini bisa dibangun dengan baik ya, sehingga informasi kita tersampaikan. Begitu Pak Novel ya. Ini saya kebetulan alhamdulillah ditemani Pak Novel hari ini, Pak Yogo. Oke, ya ini apalagi di bidang pendidikan ya. Nggih. Tentu bidang pendidikan sangat berkepentingan kayaknya dengan informasi yang cepat dan sangat Gen Z ya kayaknya model sekarang ya. Kayak mungkin Pak Novel apoteker bisa sedikit sharing juga seperti apa ya kan Pak Reza tadi bisa menambahkan kira-kira terkait ini ya ke depan dengan model podcast seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Yugo. Jadi memang ya tadi sudah dijelaskan tuntutan di era 5.0 terkait digitalisasi, pengembangan teknologi informasi dan lain sebagainya ya dituntut kita juga untuk melakukan inovasi. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan zaman. Nah di sisi lain kan tadi sudah dijelaskan anggota ada 1.800 lebih yang mungkin pada saat ini masih bingung terkait pengurusan SKP dan lain sebagainya. Itu akan kita selesaikan nanti. Kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seminar, webinar yang memiliki SKP Kemenkes. Di sisi lain ya tentu saja informasi-informasi yang cepat dan terkini karena perubahan-perubahan kebijakan itu terus terjadi setiap bulan, setiap mungkin 1 minggu sekali itu kebijakan berubah. Maka tentu kalau menunggu webinar atau seminar itu waktu yang lama. Kita harus menyiapkan ini dan ini. Harapannya tadi terobosannya itu dengan adanya podcast. Nah, makanya podcast ini memang bukan pertama lah. Kami tidak menyebut ini pertama. Sudah banyak itu podcast-podcast yang terkenal di YouTube. Tapi lebih kepada entertain. Ya kan kayak punya ya banyak lah artis-artis begitu. Tapi kita ingin bawa ini ke arah pendidikan. Meskipun tarangannya kadang ya orang kadang malas mendengar pendidikan sekitar 1 jam misalnya. Kecuali memang itu berisi lawakan-lawakan. Tapi ini tantangan bagi kita. Ya mudah-mudahan nanti dengan pemilihan latar, kemudian bintang tamu, narasumber dan lain sebagainya. Tema yang menarik, yang memang itu dibutuhkan oleh anggota, ya mudah-mudahan itu bisa banyak penontonnya dan membawa manfaat. Dan salah satunya ya kami kesini untuk belajar begitu ke SISPI. Ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan untuk kedepannya dan yang pasti konsisten begitu. Jadi mungkin itu ya mudah-mudahan ini didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota PDIAI Kalsel. Wah, luar biasa. Jadi konsistensi yang penting itu Pak Reza tadi. Berarti nanti ada ketika ini sudah disetting ya, dan bisa perangkat ini juga tersedia di pengurus daerah. Berarti agenda berikutnya kan merutinkan kegiatan podcast ini mungkin ya minimal 1 bulan sekali. Itu terlalu panjang saya pikir karena waktu berjalan cepat, informasi begitu cepat ya. Sehingga ini menjadi agenda yang mestinya makin rigid waktunya dan bisa dijadwal ya. Kita punya banyak narasumber, banyak para pengurus yang punya talenta-talenta luar biasa ya kan, narasumber-narasumber tingkat nasional. Itulah bisa kita jadikan satu bintang tamunya ya untuk suatu kegiatan podcast kita. Mungkin Pak Reza ada ditambahkan? Kita menambahkan sedikit Pak Yugo. Jadi memang harapannya kan setiap bulan. Setiap bulan ya. Nah itu rutin. Tapi kalau ada kejadian, maksudnya ada tamu-tamu, isu-isu yang khusus, nah, itu segera kita akan bahas dan mencari narasumber yang memang sesuai dengan. Ya tadi betul Pak Reza juga sempat menyampaikan di Kalimantan Selatan kita banyak perguruan tinggi farmasi, kita banyak pakar-pakar praktisi, baik itu di industri, rumah sakit, puskesmas, apotek dan lain sebagainya. Ya tentu itu bisa kita manfaatkan teman-teman. Ya mudah-mudahan itu kan saling berbagi informasi. Ya tidak terasa. Dan mungkin Pak Novel sedikit Pak. Bukan hanya nanti informasi seputar pendidikan yang kita sampaikan, tetapi mungkin semua informasi yang terkait dengan IAI, pengabdian,
pengembangan ilmu, program kerja IAI lah. pelatihan dan Iya. sebagainya ya, program kerja IAI lah nanti Iya. kita sampaikan. Oke. Dan kita juga perlu dukungan dari semua Iya. pihak ya, Oke. kawan-kawan pengurus ya, kawan-kawan narasumber ya, dan kami yakin Kalimantan Selatan sangat banyak yang potensial yang bisa Oke. menjadi narasumber yang bisa menyampaikan. Dan podcast ini bisa jadi media tanya jawab tadi sebab Iya. kita lihat pengurusan apa SKP yang baru ini ya. Iya, Nah, betul. jadi ada narasumbernya memang yang memahami tentang SKP IAI yang terbaru Iya. ini, ya kan? Iya. Nanti ada anggota yang memposisikan diri sebagai anggota yang punya banyak pertanyaan, ya kan? Yang itu mewakili pertanyaan audiens, Iya. ya kan? Iya. Sehingga ketika pengen tahu SKP, oh nonton podcast IAI aja kan? Iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak perlu nanya-nanya mana-mana lagi kan bisa diulang lagi ya. Jadi Ulang. konsekuensinya ini IAI juga punya YouTube, berarti kan? YouTube IAI juga harus dibangun. Betul. Nah, kita lainnya ke YouTube nanti kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Media sosial IAI juga makin maju sehingga Gen Z ya sebagai alumni apoteker-apoteker yang muda-muda ini juga semakin mudah menangkap informasi melalui media yang memang sekarang lagi in ya dengan model seperti ini. Kira-kira begitu kawan-kawan apoteker semuanya ya. Terima kasih kita ucapkan selamat atas kehadiran kawan-kawan, teman-teman pengurus di sini, apresiasi dan mudah-mudahan podcast kita, podcast IAI Kalsel segera terwujud ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami selaku host, saya Apoteker Yugo Susanto mohon diri bersama narasumber kita Apoteker Muhammad Reza Pahlevi dan Apoteker Nova selaku perwakilan atau pengurus dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Selatan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.